Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madiin Bali. Di video kali ini saya akan mereview pohon sancang. Batangnya kita buat dari akar. Jadi awalnya sancang-sancang ini yang akan kita review ini adalah semua hasil dari stek batang. Kemudian saya setelah hidup, kemudian saya kasih talang yang panjang menggunakan pipa air. Kemudian setelah tumbuh, akarnya saya gabungkan sehingga membentuk gerakan yang agak ekstrim. Kemudian akar-akar kecil tersebut saya gabungkan sehingga membentuk kesatuan yang nanti akan kita jadikan batang. Jadi kita review langsung. Nah teman-teman, ini salah satu pohon ya yang melalui proses program menggunakan talang ya. Ini sudah hampir 2 tahun teman-teman. Sudah hampir 2 tahun, tapi pohonnya masih seukuran ini karena saya tidak mencari ukuran besar, namun saya hanya mencari proses ya, hanya mempelajari bagaimana jika akar sancang kita gabungkan, kita buat menjadi batang. Nah, konsep pohon seperti ini biasanya kita sebut pohon bunjin, ataupun nanti bisa kita konsep dengan pohon bergaya expose root. Jadi tergantung nanti kondisi pohonnya. Kita bersihkan dulu gulma. Jadi pohon ini sekitar 2 tahunan teman-teman ya. Jadi lumayan lama ya. Karena awalnya hanya melakukan stek batang dari ukuran mungkin sekelingking atau lebih kecil ya, seputung rokok ya kalau bisa. Awalnya saya tanam atau saya stek, jadi bekas potongan tidak saya buang, namun saya tancapkan, saya tanam. Setelah tumbuh baru saya menggunakan talang ya. Saya tanam menggunakan talang seperti ini contohnya teman-teman, talangnya. Talang pipa seperti ini sehingga pertumbuhan akar memanjang. Nah jika sudah panjang, kemudian saya gabungkan atau saya bentuk atau saya tekuk ya. Setelah itu saya masukkan ke pipa lagi untuk proses pembesaran ya. Nah untuk pohon ini, teman-teman, kita lakukan pemilihan tunas. Pemilihan tunas bisa menggunakan tangan, teman-teman, bisa juga menggunakan gunting ya. Jadi kita memilih satu tunas saja, 1 sampai 2 tunas saja ya. Nah teman-teman, setelah saya melakukan pemilihan tunas, kita juga lakukan pengawatan ya. Nah teman-teman, jadi setelah saya melakukan pengawatan dan mengawati pohon ini, jadi masih sampai di sini. Ini pohon sudah hampir 2 tahun teman-teman. Nah, seperti ini pohonnya, lumayan lama, namun ukurannya masih kecil seperti ini karena ini pohon-pohon bekas stek ya. Dulu di awal-awal agak susah mencari tunas sancang, jadi setiap saya melakukan pemotongan, saya selalu melakukan stek batang atau saya tanam kembali. Jadi salah satu hasilnya adalah ini. Nah ini kita taruh dulu teman-teman, kita ambil pohon berikutnya. Nah ini yang berikutnya, ini pohon yang umurnya hampir sama ya, hampir 2 tahunan juga, namun ini masih proses di pembesaran di akar ya.
atau memperbanyak jumlah akar untuk mendapatkan akar yang di bawah lebih banyak, lebih besar ya. Jadi ini masih prosesnya. Kemudian yang kita lakukan depan dari sini, dari sini teman-teman. Nah, jadi apa yang kita akan lakukan yaitu melakukan pemilihan tunas ya pastinya. Nah, teman-teman, jadi seperti ini setelah saya pemilihan tunas, melakukan wiring, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi konsep pohon menggunakan akar yang kita gunakan nanti sebagai batangnya. Akar yang serabut, yang kecil-kecil kita gabungkan sehingga membentuk kesatuan, sehingga bisa kita gunakan sebagai batangnya. Oke teman-teman, kita ambil pohon berikutnya. Nah, ini yang masih baru ya, mungkin ada tahunan, umur tahunan teman-teman. Nah, ini yang umur tahunan. Nah, pohon sancang program talang umur tahunan ya. Jadi awalnya ya, kenapa setahun masih syukuran atau sekecil ini, karena yang kita proses adalah di akar ya. Jadi kita memanjakan akar mungkin ada sekitar 6 bulan, kemudian kita gabung akar, prosesnya juga 6 bulan. Nah, kira-kira sekarang umurnya sudah setahun. Jadi seperti itu teman-teman. Tampak depan kita gunakan dari sini. Jadi kenapa sudah tahunan tapi kok masih kecil ya, karena yang kita cari adalah yang kita proses dulu adalah akar, kemudian kita los dulu, kemudian kita potong lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita biarkan ya. Nanti kita potong pendek saja. Hanya mencari pembesaran di sini ya, di tangan pertama dan kedua ada dimensi, atau boleh kita potong dulu nih. Kita potong dulu. Yang pastinya ya, kita membuat gerakan yang meliuk juga teman-teman, karena dari bawah sudah meliuk ya, di bagian atas ya usahakan untuk mendapatkan gerakan yang meliuk juga atau ekstrim ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk tampaknya. Yang ini ya. Nah, ini nanti kita kawati juga. Kita tunggu lagi perkembangannya teman-teman. Oke, kita ambil pohon berikutnya. Teman-teman, ini masih proses talang ya. Ini juga umur mungkin ada tahunan juga. Akarnya masih kita sembunyikan ya. Akarnya masih kita masukkan dalam talang. Ini tujuannya adalah untuk memperbesar atau memperbanyak akar, sehingga masih kita kasih talang dulu. Dan nanti jika sudah pertumbuhan baik dan bagus, nanti kita buka juga, kita akan bongkar akarnya, kita bentuk lagi. Ini kemarin saya proses pengawatan, kita kawati saja beberapa tunas-tunasnya agar membuat gerak yang ekstrim. Nanti kita pilih lagi, nanti kita kawati lagi. Nah,
Ini kita lepas kawat dulu teman-teman, kita tumbuhkan dulu, kita perbesar dulu, nanti baru kita angkat akarnya, nanti kita akan cek. Seperti itu teman-teman. Kita ambil pohon berikutnya. Nah ini yang baru ya, ini teman-teman. Jadi yang lama ya membuat akar yang panjang, kemudian kita tekuk, kita bentuk, kemudian kita tanam lagi, kita tumbuhkan seperti itu teman-teman. Jadi pengeluasan kita potong. Jadi akar ini yang akan menjadi batang. Jadi ini yang paling akhir ya, pohon yang masih baru ya. Jadi setelah pengalaman yang pertama, kemudian yang kedua, ini yang berikutnya mungkin akan lebih baik lagi ya gerakan akar, prosesnya. Jadi tahulah tahapan-tahapannya bagaimana membuat pohon seperti ini ya. Artinya kita tanam dulu, kita suburkan, biarkan dulu ngelos dulu, tidak perlu dikawat-kawati. Kemudian jika sudah rasanya sudah tumbuh baik dan besar, kita potong di bagian batang, dimana di pangkal ya, di pangkal batang. Kita hanya memainkan di akar saja. Jadi membuat gerak akar ini juga bertahap teman-teman. Jadi tidak setelah tumbuh kita gerakkan di sedikit akarnya, nanti kita tanam menggunakan talang lagi, kemudian kita gerakan. Setelah sudah mendapatkan gerak yang sudah bagus, baru kita angkat, kita perlihatkan akarnya, kemudian kita baru buat juga gerakan berikutnya. Jadi akar, kemudian kita buat gerakan berikutnya. Jadi seperti itu tahapan yang biar lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Jadi sesuai dengan pengalaman yang di awal, mungkin di awal ada banyak kekurangan, kemudian setelah ke berikutnya hasilnya akan lebih baik. Jadi pengalaman merupakan guru yang terbaik ya. Di samping juga kita belajar dari teman-teman yang sudah senior, dan belajar juga di lewat media sosial ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu dia review beberapa pohon sancang yang saya proses dengan teknik menanam menggunakan talang. Pohonnya masih kecil-kecil, namun pohonnya umurnya sudah tahunan. Jadi karena pohon ini saya buat dari nol, dari awal atau dari stek dengan ukuran sepetung rokok sampai kecil ya, selidi juga ada ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.